Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasira Sulingallo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hakikat penelitian kualitatif. Nah, uh, Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau secara utuh. Nah, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangkan sebagai bagian dari suatu keutuhan. Nah, selain Bogdan dan Taylor, Crick dan Miller juga mendefinisikan penelitian kualitatif itu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya. Nah, David Williams juga mendefinisikan penelitian kualitatif itu adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jelas definisi ini itu memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai perhatian ilmiah. Nah, yang tadi itu adalah pengertian dari penelitian kualitatif. Sekarang yang kedua itu ada karakteristik penelitian kualitatif. Nah, masing-masing jenis penelitian memiliki karakteristik atau ciri dari masing-masing penelitian tersebut. Nah, secara sesuai dengan karakteristiknya menunjukkan arah dan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif, hasil penelaahan keputusan ditemukan bahwa Bogdan dan Bicklin mengajukan 5 ciri penelitian kualitatif. Sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 10 buah ciri penelitian kualitatif. Nah, adapun ciri-cirinya itu, yang pertama itu latar ilmiah. Nah, penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau enti. Nah, menurut Lyon dan Guba, hal ini dilakukan karena ontologi ilmiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Nah, adapun beberapa asumsi yang berada pada latar ilmiah, ada 3 asumsi. Yang pertama itu tindakan pengamatannya memengaruhi apa yang dilihat. Yang kedua itu konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penentuan mempunyai arti bagi konteks lainnya. Yang ketiga itu sebagian struktur nilai kontekstual bersifat
determinatif terhadap apa yang akan dicari. Nah, yang kedua itu manusia sebagai alat atau instrumen. Nah, hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, sangat tidak mungkin mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Yang ketiga itu ada metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ada beberapa metode kualitatif seperti menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Nah, metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Di sini ada 3 pertimbangan. Yang pertama itu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Nah, yang kedua itu metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Nah, yang ketiga itu metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Yang selanjutnya ada analisis data secara induktif. Nah, di sini itu ada empat alasan penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. Nah, yang pertama itu proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang jamak sebagaimana yang terdapat dalam data. Nah, yang kedua itu analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Nah, yang ketiga itu ada analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Nah, yang keempat itu analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Nah, selanjutnya ada teori dari dasar. Dengan menggunakan analisis secara induktif berarti upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum peneliti diadakan. Nah, analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Nah, yang selanjutnya ada deskriptif. Nah, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Nah, selanjutnya lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses daripada hasil. Nah, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Selanjutnya itu adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Nah, penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.
Nah, selanjutnya adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas dan reliabilitas dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan lazim digunakan dalam penelitian klasik. Nah, selanjutnya ada desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus, disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian di rundingkan dan disepakati bersama. Nah, penelitian kualitatif lebih menghendaki agar penelitian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Nah, yang selanjutnya ini ada prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nah, prinsip-prinsip yang akan dibahas di sini adalah prinsip-prinsip perumusan masalah. Nah, prinsip-prinsip dalam perumusan masalah dimaksud untuk dijadikan pedoman atau pegangan para peneliti. Nah, dalam rangka merumuskan masalahnya. Masalah. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif. Ada 9. Yang pertama itu prinsip yang dikaitkan dengan teori dasar. Nah, penelitian hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitiannya berdasarkan atas upaya menemukan teori-teori dasar sebagai acuan utama. Nah, yang kedua itu ada prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Nah, pada dasarnya inti hakikat penelitian kualitatif terletak pada upaya penemuan dan penyusunan teori baru. Lebih dari hanya sekedar menguji atau mengonfirmasikan atau verifikasi suatu teori yang sedang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada prinsip hubungan faktor. Nah, seorang peneliti harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dalam perumusan masalah. Ada beberapa faktor yang dimaksud itu. Yang pertama itu adanya 2 atau lebih faktor. Yang kedua itu faktor tersebut dihubungkan dalam suatu hubungan yang logis atau bermakna. Yang ketiga itu hasil pekerjaan menghubungkan tadi berupa suatu keadaan yang menimbulkan tanda-tanda atau hal yang membingungkan. Jadi suatu keadaan yang menimbulkan tanda tanya yang memerlukan pemecahan atau upaya untuk menjawabnya. Nah, yang keempat ada fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Penelitian kualitatif sifatnya terbuka, artinya tidak mengharuskan peneliti menganut suatu organisasi atau teori atau paradigma tertentu. Nah, pilihan subjektif penelitian dihormati dan dihargai dalam penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, perumusan fokus yang baik digunakan sebelum peneliti ke lapangan dan yang memungkinkan disempurnakan pada awal ia terjun ke lapangan akan membatasi peneliti guna memiliki
mana yang relevan dan mana pula yang tidak relevan. Selanjutnya ada prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Nah, ada 3 bentuk perumusan masalah di sini. Yang pertama itu secara diskusi, yang kedua itu secara proporsional, dan yang ketiga ada secara gabungan. Selanjutnya ada prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Nah, unsur-unsur penelitian lainnya yang erat kaitannya dengan perumusan masalah adalah latar belakang masalah, tujuan, acuan teori, dan metode penelitian. Nah, yang kedelapan ada prinsip yang berkaitan hasil penelaahan keputusan. Nah, penelaahan keputusan dalam perumusan masalah tidak bisa diabaikan, karena pada dasarnya perumusan masalah itu tidak bisa dipisahkan dari hasil penelaahan keputusan yang berkaitan. Yang terakhir itu yang ke-9 itu ada prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, rumusan masalah yang disajikan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari unsur lainnya pada waktu penelitian memuplikasikan hasil penemuannya di majalah-majalah ilmiah ataupun di koran umumnya. Nah, yang tadi itu prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian kualitatif. Nah, ada beberapa tahap penelitian kualitatif yang dilakukan. Nah, yang pertama itu tahap pralapangan. Nah, menurut Moleong ada 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan peneliti. Yang pertama itu menyusun rancangan penelitian. Yang kedua itu memilih lapangan penelitian. Yang ketiga itu mengurus perizinan. Yang keempat itu menjajaki dan menilai lapangan. Yang selanjutnya itu ada memilih dan memanfaatkan informan. Yang selanjutnya ada menyiapkan perlengkapan penelitian. Yang terakhir itu ada persoalan etika penelitian. Nah, yang kedua itu ada tahap pekerjaan lapangan. Nah, ada beberapa tahap, ada 4 tahap yang dilakukan pada tahap pengerjaan lapangan ini. Nah, yang pertama itu memahami latar penelitian dari persiapan diri. Yang kedua itu penampilan penelitian. Yang ketiga itu ada pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Yang keempat ada jumlah waktu penelitian. Nah, selanjutnya itu ada memasuki lapangan. Nah, setelah tahap pengerjaan lapangan, selanjutnya itu ada yang namanya memasuki lapangan. Nah, ada beberapa di sini. Yang pertama itu keakraban hubungan. Nah, membangun hubungan keakraban antara peneliti dengan subjek peneliti perlu dibina berupa raport. Nah, raport di sini adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur hingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah antara keduanya. Nah, yang selanjutnya ada mempelajari bahasa. Nah, faktor bahasa adalah salah satu kunci keberhasilan dalam peneliti. Karena apabila peneliti berasal dari latar belakang lain, sebaiknya ia mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada pada latar penelitiannya. Nah,
Selanjutnya ada peran penelitian. Nah, keberadaan seorang peneliti di lapangan, mau tidak mau peneliti terjun ke dalam dan berperan ikut serta di dalamnya. Nah, yang keempat ada berperan serta sambil mengumpulkan data. Nah, di sini juga itu ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu pengarahan batas waktu penelitian. Nah, pada waktu menyusun usulan penelitian, batas studi yang telah ditetapkan ialah bersama masalah dan tujuan penelitiannya. Yang kedua itu atau selanjutnya itu ada mencatat data. Alat penelitian yang penting biasanya adalah catatan lapangan. Nah, catatan lapangan tidak lain adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Nah, biasanya catatan lapangan dibuat untuk biasanya catatan lapangan itu dibuat dalam bentuk kata-kata kunci singkat dan pokok-pokok utamanya saja, kemudian dilengkapi dan disempurnakan apabila sudah pulang ke tempat tinggal. Jadi pada saat di lapangan itu hanya kata-kata yang penting, kata-kata yang atau kata-kata kunci yang hanya ditulis. Nah, selanjutnya kata-kata tambahan dan lainnya itu akan disempurnakan jika sudah berada di tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya itu ada petunjuk tentang cara mengingatkan data. Nah, di sini ada 8 petunjuk tentang cara mengingatkan data. Yang pertama itu buatlah catatan secepatnya. Yang kedua, jangan berbicara dengan orang lain terlebih dahulu tentang hasil pengamatan sebelum peneliti menuangkannya ke dalam catatan lapangan. Yang ketiga itu usahakan tidak terjadi gangguan sewaktu peneliti mengetik atau mendengarkan serta menyalin hasil rekaman dari perekamnya. Nah, jika ada kayak gangguan, maka konsentrasi penulis akan terganggu dan bisa jadi penulis tidak fokus dan dapat melupa pembicaraan yang ada pada lapangan tadinya. Jadi penulis tidak memasukkan kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya ada usahakan untuk menggambarkan dalam diagram keadaan fisik yang diamati atau struktur organisasi yang ditemui. Tuliskan secara urut peristiwa langkah demi langkah sesuai apa yang terjadi sewaktu diamati. Yang kelima itu buatlah garis besar yang berisi judul-judul tentang suatu yang ditemukan dalam suatu pengamatan wawancara yang cukup lama dilakukan. Nah, selanjutnya ada dalam jadwal yang disusun hendaknya disisakan banyak waktu sesudah pengamatan atau wawancara diperlukan untuk menulis catatan lapangan. Selanjutnya itu yang ketujuh ada mencatat yang dilakukan oleh subjek secara verbatim, hendaknya dilakukan secara teliti. Nah, yang terakhir itu sering apa yang dilakukan atau yang diamati terlupakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika penulis ini menuliskan atau menyempurnakan hasil dari pengamatan di lapangan dan pada saat penulis ini melakukan penyempurnaan kata-kata, penyempurnaan kalimat tersebut dan ada satu gangguan atau ada beberapa gangguan, maka penulis akan melupakan beberapa kata-kata yang ada pada lapangan tadinya. Atau bisa jadi juga setelah penelitian atau bisa jadi juga itu
terkadang misalnya hari ini penelitiannya, terus minggu depan baru menyempurnakan kata-kata dari hasil pengamatannya, maka bisa jadi terjadinya penulis ini atau peneliti ini melupakan kata-kata maupun kata-kata penting. Kata-kata penting pun itu bisa jadi terlupakan karena sudah beberapa hari melakukan penelitian namun belum menyempurnakan kata-kata secara cepat. Selanjutnya ada kejenuhan, keletihan, dan istirahat. Menghadapi pekerjaan yang itu saja juga akan menimbulkan perasaan letih, capek, jenuh, dan perlu istirahat. Selanjutnya itu ada meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan. Nah, jika peneliti berhadapan dengan suatu konteks penelitian yang di dalamnya menemukan kelompok-kelompok yang sedang bertentang, tentu saja situasi cukup sulit dan rumit untuk dihadapi. Nah, dalam hal ini tuh peneliti hendaknya berusaha untuk sekuat tenaga agar tidak netral dan tidak memihak serta menjauh. Mungkin bisa menangani persoalan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada analisis di lapangan. Nah, peneliti kualitatif mengenal adanya analisis data di lapangan maupun analisis data secara intensif. Haruslah dilakukan sesudah ia kembali ke rumah. Nah, selanjutnya itu ada analisis dan interpretasi data. Nah, yang pertama itu analisis data. Nah, seperti yang telah diuraikan dalam tahap penelitian yang sebelumnya saya jelaskan, baik pra-lapangan maupun setelah peneliti di lapangan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yakni analisis dan interpretasi data. Nah, ada beberapa model diantaranya yang pertama itu model Bogdan dan Bicklin. Nah, analisis peneliti kualitatif bersifat deskriptif, induktif, dan naratif, dan kontinu. Sejak awal turun lapangan, analisis data telah dilakukan, bahkan telah diantisipasi sebelum turun ke lapangan pada saat menyusun proposal penelitian. Nah, yang kedua ada model Miles dan Huberman. Nah, Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen. Nah, Miles dan Huberman membuat pola umum analisis dengan mengikuti model air. Nah, modelnya itu ada di sini. Saya taruh di sini. Nah, yang pertama itu ada reduksi data. Nah, reduksi data ini menunjukkan kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan
penginformasian data mentah yang terlihat dalam mencatat tulisan lapangan. Yang kedua ini ada data display. Nah, kegiatan utama kedua dalam kegiatan analisis data adalah display. Display ini adalah dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakannya. Nah, yang ketiga ada kesimpulan atau verifikasi. Nah, kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberikan makna suatu yang dilihat atau yang diwawancarainya. Nah, selanjutnya ada model Spradley. Nah, ada 4 tahap analisis yang dikemukakan oleh Spradley dalam Moleong 2009. Nah, yang pertama itu analisis dominan. Analisis dominan ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Nah, selanjutnya ada analisis taksonomi. Nah, setelah analisis domain, maka selanjutnya akan dilakukan pengamatan dan wawancara berfokus berdasarkan fokus sebelumnya yang dipilih oleh peneliti. Selanjutnya itu ada analisis komponen. Setelah analisis taksonomi dilakukan, wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah dikemukakan melalui pengajuan jumlah pertanyaan yang kontraks. Nah, selanjutnya ada analisis tema. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan tema. Yang pertama itu melebur diri. Yang kedua itu melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan. Yang ketiga itu ada menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencairan domain dalam pemandangan budaya. Yang keempat itu ada menguji dimensi kontras seluruh domain yang dianalisis. Selanjutnya yang kelima itu ada mengidentifikasi domain terorganisir. Yang keenam ada membuat gambaran untuk memvisualisasi hubungan antar domain, dan yang terakhir itu ada mencari tema universal, dipilih dari satu dari 6 topik. Nah, selanjutnya itu ada strategi analisis data. Di sini ada beberapa analisis. Ada 3 analisis. Yang pertama itu analisis data deskriptif kualitatif. Nah, strategi analisis data deskriptif kualitatif pada dasarnya memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kualitatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlu ditegaskan lagi bahwa desain deskriptif kualitatif bisa disebut pula dengan kuasai kualitatif atau desain kualitatif semu. Yang selanjutnya ada itu strategi analisis data kualitatif verifikatif. Nah, strategi analisis data kualitatif verifikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan.
Yang ketiga itu ada strategi crowded research. Nah, kedua format analisis di atas bertolak belakang dengan format desain crowded research. Nah, analisis data deskriptif kualitatif dan strategi analisis data kualitatif verifikatif bertolak belakang dengan strategi crowded research, di mana format ini mempengaruhi oleh pandangan bahwa peneliti kualitatif tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang subjek penelitian untuk menterialiskan subjektif peneliti. Maka format desain ini dikonstruksi agar peneliti dapat mengembangkan semua pengetahuan dan teorinya setelah mengetahui permasalahan serta data yang ada di lapangan. Nah, yang sebelumnya itu ada strategi analisis data, dan selanjutnya ini ada metode analisis data kualitatif. Nah, dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis kualitatif. Yang pertama itu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Nah, yang kedua itu ada menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Nah, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan suatu proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses suatu atau suatu itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial. Nah, ada beberapa metode analisis data kualitatif dapat dikategorisasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok metode analisis teks bahasa, yang kedua itu kelompok analisis tema-tema budaya, yang ketiga ada kelompok analisis kerja dan pengamatan individual serta perilaku institusi. Nah, yang selanjutnya itu ada interpretasi data. Nah, interpretasi data ini merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih dalam serta luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, salah penyebutan kata atau kalimat, saya minta maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.